warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpin Febriani, NPM 5020201, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Konsep Dasar, Proses dan Hasil Belajar. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Sarna Febriani, NPM 5020201, Mega Marisa, NPM 5020214, Wahyu Aprianca, NPM 5020206, Dea Ayu Anissa, 5020185, dengan dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Memasuki materi yang pertama, A. Konsep dasar belajar. Untuk pertama, yang akan dibahas adalah pengertian konsep terlebih dahulu. Setelah beberapa kali mencari bahan untuk mengartikan tentang pengertian konsep, akhirnya dapat disimpulkan bahwa konsep itu: 1. Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. 2. Konsep merupakan suatu pengertian tentang suatu objek. Untuk yang selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian belajar. A. Behaviorisme. Belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. B. Kognitivisme. Belajar proses berpikir bergantung pada suatu kemampuan untuk mencipta, memperoleh, dan mengubah gambaran internal. C. Konstruktivisme. Anak adalah pembangun aktif dan pengetahuannya sendiri. D. Progresivisme. Belajar adalah perubahan dalam pola pikir melalui pengalaman pemecahan masalah. B. Konsep pembelajaran. 1. Konsep belajar. Konsep belajar menurut guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Belajar siswa yang ditafsir guru hanya sebagai menghafal atau mendengarkan keterangan guru saja merupakan problem yang harus diatasi. Hal ini karena jika guru menganggap bahwa belajar hanyalah menghafal atau hanya untuk mendengarkan keterangan guru, maka selama itu pula pembelajaran masih terpusat pada guru dan tidak pada siswa yang seharusnya mengalami belajar. 2. Konsep mengajar. Seperti halnya belajar, mengajar merupakan proses yang kompleks karena banyak kegiatan yang harus dilakukan agar hasil belajar siswa lebih baik. Oleh karena itu, proses perumusan pengertian mengajar tidak dapat dirumuskan begitu saja secara sederhana yang tidak meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri. Setiap rumusan akan berefleksi pada aktivitas yang terjadi dalam pembelajaran. Misalnya, seorang guru atau dosen yang berpandangan bahwa mengajar sekedar menyampaikan pembelajaran atau materi. Tentu, pembelajaran yang dilakukan hanya upaya menyampaikan bahan pengajar kepada siswa secara sederhana. 3. Prinsip mengajar. Prinsip mengajar yang dapat dipedomani pengajar agar dapat mengajar dengan efektif yaitu perhatian, aktivitas, absorpsi, peragaan, repetisi, korelasi, sosialisasi, individualisasi, sequence sesuai dengan urutan atau tahapan evaluasi. 4. Syarat guru mengajar efektif. Untuk melaksanakan pengajaran yang efektif, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Guru harus menguasai materi. Guru harus cinta kepada yang diajarkan. Guru harus mampu menciptakan kondisi agar siswa bisa belajar dan mengalami aktivitas mental dan fisik. Guru harus mampu menggunakan metode yang bervariasi saat belajar. Guru harus mampu merencanakan, membuat, dan menggunakan media pengajaran secara tepat.
5. Proses belajar mengajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, proses belajar mengajar merupakan implementasi dari serangkaian perencanaan yang telah dilakukan oleh guru dalam bentuk proses interaksi dengan siswa di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan. 6. Peran guru. Peran guru dalam proses belajar mengajar adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pelatih, guru sebagai administrator, guru sebagai mediator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai evaluator. 7. Proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah sebuah komunikasi yang dibangun dan dilakukan oleh guru sebagai komunikator dengan siswa sebagai komunikan. Komunikasi ini merupakan kegiatan manusia sesuai dengan nalurinya yang selalu ingin berhubungan satu sama lain, saling interaksi, dan saling membutuhkan. Keinginan untuk berhubungan di antara sesamanya sesungguhnya merupakan naluri manusia yang ingin hidup berkelompok atau bermasyarakat. C. Konsep hasil belajar. Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Menurut Sutjanah 2010-22, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman pembelajaran. Warsito dalam Diknas 2006-125 mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.